Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Budi Satrio kembali menemani Anda di Daily Talk. Dan tema episode kali ini adalah Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tendean. Dan kali ini saya juga sudah ditemani oleh, sudah nggak asing lagi deh pokoknya ya, seseorang yang sangat punya sosok sukses, begitu. Ahmad Nofmenta Putra. Bankir, autor, apalagi pokoknya banyak deh ya sederet prestasinya. Maksudnya orang yang punya sosok sukses itu gimana maksudnya? Sosok Oh, I sukses see. gitu. Ih, Terlalu berlebihan kalau kelibet sama dikit nggak boleh deh kayaknya ya. host terkenal Perfeksionis kayak ya. begini ya. Host terkenal mega bintang seperti ini Halo kayak Mega semua Bintang, kalimat yang muncul dari dia itu kayak Mega Hotel. naik-naikin Halo orang Mega gitu. Hotel. Menta, Ya, gimana nih gimana? bukunya? Ceritain Hmm. dong. Tadi ini temanya khusus tentang Buku buku Jejak Sang Jejak Ajudan Sang gitu. Seneng Ajudan. banget loh. Makasih loh udah Hmm. dikasih konten khusus untuk bahas Hmm. buku itu. Ini buku Jejak Sang Ajudan itu adalah sebuah biografi. Hmm. Biografi berbasis sejarah. Jadi ini Hmm. tokoh Pierre Tendean itu adalah salah satu pahlawan nasional Hmm. yang dimiliki bangsa ini. Hmm. Yang beliau itu merupakan representasi dari sosok muda juga. Hmm. Jadi kalau kita membahas tentang ketokohan ini, Pierre itu Hmm. cocok banget untuk anak-anak muda, Iya, menginspirasi gitu. iya. Dan itu menjadi, kalau buat saya sendiri ya, Pierre itu bisa menjadi entry gate teman-teman muda ini untuk Hmm. selanjutnya bisa belajar sejarah lebih banyak lagi Oke, melalui sosoknya iya. beliau ini. Emang Gitu. apa sih sosoknya yang kayaknya sangat Menta kagumi gitu loh, Uh, sehingga ada sebuah buku ini gitu kan? Pierre ini Mhm. bukan cuma kalau kita lihat bukan cuma kiprah beliau di Mhm. sisi militer ya Mhm. dan juga perjuangannya untuk bangsa ini, tapi juga memiliki karakter-karakter dasar sebagai seorang anak muda itu ya Mhm. yang melingkupi kerja keras, Iya. kedisiplinan, Mhm. adab, Mhm. etika gitu. Mhm. Nah itu yang buat saya pribadi ini kayak kayak satu apa ya, intersection point yang menjadikan beliau ini bisa dikatakan mungkin kalau bagi fans-fansnya itu kayak Mhm. Mhm. sempurna banget gitu. Oh gitu, Jadi buat oke. saya ya ini di luar Mhm. paras beliau yang bisa Mhm. dikatakan juga rupawan gitu kan Mhm. seperti Mhm. itu. Mhm. Ya artinya kan figur yang komplit Image-nya bagus ya, iya pokoknya komplit lah seperti baik, itu. pinter, Cakep, keren, betul, komunikatif, pokoknya betul. semuanya nggak ada yang jelek dari Iya, seorang Ferdinand gitu. artinya gini ya, Nah. kita tidak mengglorifikasi, beliau atau sosok Mhm. pahlawan lain itu seperti malaikat, tetap ya Iya. manusia punya kelebihan dan kurangnya masing-masing Mhm. gitu. Mhm. Tapi setidaknya apa yang kita angkat dan kita Mhm. sampaikan melalui buku Mhm. biografi berbasis sejarah ini, Iya. kita bukan cuma, mempelajari cuma satu Mhm. aspek atau fragmen aja gitu, kita Iya cuma betul. belajar sejarah doang gitu, Iya. enggak. Kita juga belajar tentang keteladanan, kita Jadi belajar tentang personality-nya dia juga ya dikupas di betul, situ ya. iya. Tapi, ini terbagi beberapa chapter sih dan chapter-chapter mana aja yang benar-benar, memancing curiosity gitu? Mmm. Yang selama ini Mhm. kita tahu, Mhm. sejarah secara general mengenai Pierre kan pasti Mhm. tentang ketika, detik-detik sebelum dan setelah peristiwa G30 SPKI. Iya. Karena kita tahu sendiri bahwa beliau kemudian gugur, Mhm. ikut gugur Mhm. di Lubang Buaya karena Mhm. peristiwa 30 September itu kan Iya. begitu. Mhm. Tapi belum begitu banyak yang mungkin tahu tentang masa kecil beliau yang ternyata Mhm. ketika dari kecil itu beliau sudah menunjukkan apa ya, statement-statement yang merujuk bahwa memang beliau tuh pengen jadi seorang prajurit gitu. Kayak Oke. ingin itu disampaikan langsung dan saya tuliskan dari keluarganya sendiri gitu, dari kakak Jiwa beliau. patriotnya tuh sudah Betul, menyala gitu betul. ya? Bahkan kata Mmm. per kata yang beliau sampaikan ke keluarganya bahwa, Iya. "Iki lho dodoku," "ini dodo," Mmm. seperti itu yang saya tuangkan dalam buku itu apa Oke, adanya gitu, oke. seperti itu. Oke, seru ya. Kemudian kisah Heeh. cintanya beliau, Oh, terus ketika jadi sampai, kejadian itu beliau belum married ya? ya kalau sesuai dengan catatan sejarah memang masih single kan gitu. Mhm. Tapi Mhm. kita nggak bahas gosip ya, kita nggak Heeh. bahas hal-hal Iya. yang benar-benar masuk ke ranah personal karena Iya. itu tadi saya bilang, sebuah konten, sebuah karya, kita Mhm. inginnya itu orang menikmati, manfaatnya benar-benar secara positif gitu. Oke. Dia Oh, tidak menimbulkan iya. bias, tidak Ada pesan kebaikan yang harus selalu disampaikan kepada masyarakat, apapun karya yang Menta hasilkan gitu ya? insya Allah seperti itu. Gitu ya? Baik Semoga sih.
baik mungkin dalam satu bidang atau bidang yang lainnya begitu ya. Iya, Kemudian apa sih yang benar-benar buku ini kan personality-nya dikupas gitu ya dari kecil sampai banyak orang yang nggak tahu mengenai sisi-sisi humanisme dari seorang Pierre Tendean gitu ya. iya. Tapi apalagi yang membuat bisa kita kagum banget gitu loh. Ada nggak poin-poin yang benar-benar surprising gitu yang oh nggak nyangka ya gitu. Ada beberapa part gitu misalnya kayak Mhm. ternyata pada saat beliau remaja itu Mhm. sudah sempat apa ya bersinggungan dengan organisasi yang Oke. pada saat itu Heeh. dikatakan terlarang itu, Oh sudah sempat ya. bersinggungan ketika remaja, Mhm. sempat baku hantam lah istilahnya Iya, seperti itu. iya. Jauh sebelum beliau masuk ke militer. Dan bahkan Oh. kalau kita lihat dari catatan sejarah Oke, memang oke. ayah beliau yang Mhm. seorang dokter itu memang Mhm. sempat menjadi korban ketika organisasi tersebut melakukan Mhm. makar di tahun 48. Mhm, mhm. Oke. Jadi orang yang tahu kan selama ini beliau gugur di Iya, tahun iya. 65 karena Heeh. kejadian tersebut. Iya. Tapi ternyata sebelumnya sudah pernah ada gesekan-gesekan itu gitu. Itu kan kita nggak tahu ya. Oke. Namanya kayak This Life yang tadi bilang Mhm, bahwa mhm. kita ditahu waktu saya Tapi SD itu pernah gesekannya itu, berpengaruh ke Pierre sendiri atau hanya keluarganya, ayahnya gitu pada saat itu, yang tahun 48? ayahnya sih. Ayahnya? Iya. Tapi at least dia menjadi saksi juga di Jadi situ saksi ya? ikut merasakan mungkin dari Ternyata cerita tahun 65 ayahnya. terjadi untuk dirinya sendiri. Oh my Tuh, goodness ya. tuh Dan itu yang kita nggak tahu ya? nggak tahu. Mungkin tidak banyak tahu. Heeh. Iya. Saya nggak tahu Tapi yang pasti. yang sesuatu yang tadi Abang bilang apa Heeh. sesuatu dari dia yang apa ya amazed gitu ya. Heeh, heeh. Menurut saya ketika kita melihat sosok seperti Pierre Tendean dan di tahun itu sebenarnya Mhm. industri dunia hiburan ya Mhm, terutama mhm. kan sudah berkembang di Indonesia. Kita Iya. lihat bintang-bintang yang lahir di era itu kan Iya. kebanyakan muka blasteran tuh. Mhm, mhm. Sebenarnya Pierre juga bisa loh jadi artis kan? Mhm, mhm. Karena agak bule-bule gitu ya, Ya, putih-putih bule heeh. gitu. Heeh. Kakaknya juga Om Amesi sempat cerita kalau beliau juga Mhm. sempat ditawari oleh Usmar Ismail waktu itu Mhm, untuk mhm. main film gitu. Mhm. Tapi memilih menjadi Memilih untuk menjadi prajurit dan berjuang untuk bangsa dan negara kita. Itu kan gimana keren ya, ya. keren gitu. Keren banget ya. Kalau zaman sekarang Mhm, mungkin jadi mhm. selebgram. Iya. Apapun bisa lah ya, karena sekarang udah produser sendiri, konsumer sendiri ya, bisa Betul. dilakukan sendiri. Iya. Oke, kemudian buku ini bisa didapatkan di mana nih? Kalau sekarang saya Heeh. memang lebih concern-nya di media digital. Jadi Media bisa di digital, Google oke. Play Store. Heeh. Kalau dulu waktu awal-awal kita baru rilis Mhm, memang bisa mhm. didapatkan secara cetak ya, bisa Oke. di toko buku besar itu Mhm. atau juga media Berarti online juga ada. berlangganan, per bulan atau Enggak, bagaimana? ya sekali beli. Sekali beli Ya, aja? sekali Oke. beli di Tapi Google nggak Play ada Store. expired date-nya kan? Enggak ada. Berlaku cuma 1 tahun gitu, setelah itu bayar Enggak. lagi gitu? Enggak ya? Bisa download di Oke, Play Store-nya masing-masing juga. oke. Gitu. Baik, closing remarks, Menta, terkait buku ini dan juga mungkin ada pesan moral yang ingin disampaikan, silakan. Mhm. Tadi mungkin yang sempat kita singgung bahwa kita itu dalam melahirkan karya atau Mhm, menggunakan waktu kita mhm. itu harus ada benefitnya lah. Oke. Baik untuk Diri diri kita. kita, karena itu sifatnya kan self develop ya. Mhm, Kita mhm, semakin pintar, mhm, semakin banyak hal yang kita mhm, contohnya ketika saya menulis saya harus tahu pola benar-benar pola riset, mhm. kemudian eh, bahkan ke layout buku dan sebagainya saya benar-benar terjun di sana. Iya. Jadi saya harus tahu skill Mhm, untuk mhm. desain grafis segala Iya. macam. Mhm. Akhirnya kan kita berkembang terus gitu. Oke. Jadi jangan berhenti untuk berkarya dan Betul. selalu belajar, selalu improve begitu Sampai ya, kapanpun ya. sampai kapanpun, sampai kita nggak ada, Karena gitu sebenarnya ya. hidup itu adalah belajar. Oke, Betul. luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Kenapa begini sih dari Nggak tadi? apa-apa ini anak belajar. Baiklah pemirsa dan juga Sobat Unggul, sekian episode kali ini dan tentunya kita akan kembali berjumpa di episode lainnya. Bye-bye.